Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tertulis di dalam kitab Mazmur 130 ayat 3, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Nyanyian ziarah, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ayat di atas terambil dari kitab Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Catatan Dosa Kita. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, ketika kita diampuni tidak ada catatan kesalahan kita yang disimpan. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, dari jurang yang dalam. Pemazmur berseru kepada Allah. Mazmur 130 ayat 1. Lalu, masalahnya dikemukakan, yaitu rasa bersalah yang luar biasa karena berbagai hal yang telah ia lakukan dan tidak lakukan di masa lalu. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Namun, puji Tuhan, Allah mengampuni.
Dia tak menyimpan catatan dosa masa lalu, entah betapa banyak atau menyedihkannya dosa itu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Pengampunan Allah membuat kita takut akan Dia. Mazmur 130 ayat 4. Kita menyembah dan mengagungkan Allah, karena anugerah dan pengampunan yang membuat kita lebih mengasihi Dia. Namun, bagaimana jika kita terpeleset lagi ke dosa lama? Bagaimana jika dosa itu masih ada? Kita harus bertobat dan menanti-nantikan Tuhan. Mazmur 130 ayat 5. Dan bersabar saat Allah bekerja. Kita bukan orang sakit yang tak berpengharapan. Kita bisa berharap kepada pribadi yang akan melepaskan kita sesuai waktunya. Kita tahu dua kepastian ini, kasih Allah tak pernah gagal, yaitu bahwa Dia tak akan pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Ibrani 13 ayat 5. Dan janji Allah tentang penebusan total akan berlangsung pada waktunya. Dia akan menebus kita dari semua pelanggaran kita. Mazmur 130 ayat 8. Lalu membawa kita ke dalam kemuliaannya tanpa noda dan penuh sukacita. Yudas 24. Kita diampuni, kita bebas. Bersama pemazmur, mari kita menyembah Tuhan saat menantikan kedatangannya. Jika Tuhan mengingat kesalahan kita, Mazmur 130 ayat 3 berkata demikian. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika Tuhan mengingat kesalahan kita, berarti kita belum bisa lepas dari segala hukumannya. Ingatan Tuhan akan semua kesalahan kita pastilah membuat kita akan merasa malu di hadapannya, bahkan kita tentu tidak tahan berlama-lama berdiri di hadapannya. Hal itulah yang dirasakan pemazmur pada nas hari ini. Pemazmur merasa bahwa jika Tuhan mengingat-ingat kesalahan yang dilakukannya, maka ia tidak akan tahan dekat dengan Tuhan, karena ia akan terus merasa bersalah. Pemazmur mengatakan bahwa ternyata Allah tidak mengingat-ingat kesalahan manusia. Itu berarti, Allah tidak menyimpan kemarahan terhadap umatnya yang berdosa. Jika Allah menyimpan kemarahan terhadap dosa manusia, kita semua pasti binasa. Mengapa? Karena manusia rentan sekali jatuh dalam dosa, meskipun sudah berkali-kali minta maaf kepada Tuhan dalam momen-momen pengakuan dosa. Namun, ketika Allah tidak mengingat atau menyimpan kemarahan, bukan berarti Ia lupa dan kita sah-sah saja berbuat dosa. Tidak, Allah membenci dosa. Oleh karena itu, pemazmur menegaskan sikap hati yang benar untuk merespons kasih Tuhan, yaitu dengan bergantung dan berharap penuh pada Tuhan. Allah itu kasih dan penuh dengan pengampunan. Itulah kabar baik bagi kita yang penuh dosa. Tuhan Maha Pengampunan. Pemazmur menyatakan bahwa hasil dari pengampunan adalah bahwa kita mungkin takut akan Tuhan dengan lebih mendalam. Pikirkan secara mendalam tentang apa yang dikatakan. Dengan Tuhan ada pengampunan. Dari Dia menghasilkan kasih karunia yang menyediakan pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia telah mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan penebusan kita melalui Putranya. Menurut Mazmur 103 ayat 10, Dia tidak lagi berurusan dengan kita berdasarkan dosa kita atau membayar kita sesuai dengan kesalahan kita. Memang, dosa-dosa kita telah dihapuskan dari kita sejauh timur dari barat. Pengampunan, seperti halnya tindakan Tuhan,
mengungkapkan kebesaran dan keagungannya yang tidak dapat dipahami. Tuhan yang kekal dan yang tak terbatas yang bisa dipahami manusia, telah bertindak dalam kasih karunia atas nama orang-orang berdosa yang seharusnya masuk neraka. Begitu kenyataan ini sepenuhnya dipahami, satu-satunya respons yang masuk akal adalah kehancuran, kerendahan hati, dan kekaguman pada cinta yang begitu menakjubkan. Karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia tidak mengingat-ingat segala kesalahan kita, malahan memberi anugerah pengampunan bagi kita semua. Apakah yang dimaksud dengan istilah kedagingan itu? John Knox merupakan seorang pendeta Skotlandia, pemimpin reformasi Protestan, dan juga dianggap sebagai pendiri denominasi Presbyterian di Skotlandia. Knox dikagumi oleh para teolog kontemporer lainnya sebagai pribadi yang melambangkan antusiasme atau hasrat yang besar terhadap Allah, komitmen terhadap kebenaran Alkitab, dan hidup yang kudus. Sekalipun demikian, karena hidupnya selalu dekat dengan kematian, orang kudus ini mengakui peperangan pribadinya dengan natur dosa yang diwariskan dari Adam. Knox mengatakan, "Saya tahu betapa beratnya peperangan antara kedagingan dan roh yang berada di bawah salib, penderitaan yang berat, saat tidak ada pembelaan dari dunia namun justru kematianlah yang tampak. Saya mengetahui keluhan kemarahan dan sungut-sungut kedagingan." Pernyataan Knox terdengar sangat mirip dengan perkataan Rasul Paulus, yang secara terbuka mengakui perjuangan pribadinya dalam melawan natur dosanya, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di dalam suratnya, Paulus menyatakan kepada jemaat di Roma bahwa ada sesuatu di dalam anggota-anggota tubuhnya yang dia sebut sebagai kedagingannya, yang menimbulkan kesukaran di dalam hidup kekristenannya dan menjadikannya sebagai tawanan dosa. Martin Luther, dalam kata pengantarnya untuk kitab Roma, menguraikan penggunaan frasa kedagingan oleh Paulus dengan mengatakan, "Saudara pastilah belum memahami kedagingan, karena menganggap seolah-olah hanya tubuh jasmani
yang terhubung dengan kecemaran atau ketidakkudusan. Namun Paulus menerapkan kedagingan dari manusia seutuhnya, baik tubuh, jiwa, akal dan termasuk semua bakat dan kemampuan yang dimilikinya, karena segala sesuatu yang ada di dalam manusia merindukan dan menuntut agar kedagingannya dipenuhi. Uraian Luther di atas menunjukkan bahwa kedagingan setara dengan perasaan kasih sayang dan hasrat yang bertentangan dengan Allah, tidak hanya di bidang aktivitas seksual, namun dalam setiap bidang dalam kehidupan. Untuk mendapatkan pemahaman yang kuat mengenai istilah kedagingan ini, kita perlu memeriksa pemakaian istilah ini dan definisinya di dalam Alkitab, bagaimana kedagingan ini tampak, baik dalam kehidupan orang percaya maupun orang tidak percaya, termasuk mengenai konsekuensi yang dihasilkannya, dan bagaimana kedagingan ini pada akhirnya dapat diatasi. Definisi kedagingan dalam Perjanjian Baru, kata Yunani yang diterjemahkan menjadi kedagingan, adalah sarx, sebuah istilah yang sering dipakai dalam Alkitab untuk merujuk pada tubuh jasmani. Namun, A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature menjelaskan definisi kata ini sebagai berikut: tubuh jasmani sebagai entitas yang aktif, khususnya dalam pemikiran Paulus, seluruh bagian tubuh merupakan sebuah totalitas yang dikenal sebagai kedagingan, yang dikuasai sedemikian rupa oleh dosa sehingga dimanapun kedagingan berada, di situ jugalah hadir segala bentuk dosa, dan tidak ada hal baik yang bisa hidup di dalamnya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia tidak dimulai dengan kondisi seperti ini. Kitab Kejadian mengatakan bahwa manusia pada awalnya diciptakan baik dan sempurna. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Karena Allah itu sempurna, dan karena pada dasarnya suatu ciptaan mencerminkan karakter penciptanya, baik Adam dan Hawa diciptakan baik adanya dan tanpa dosa. Allah yang benar-benar baik hanya akan menciptakan hal-hal yang baik, seperti yang dikatakan Yesus, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Namun, ketika Adam dan Hawa berdosa, natur mereka pun rusak. Natur tersebut pun diteruskan kepada keturunan mereka. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Fakta mengenai natur dosa dinyatakan di banyak bagian dalam Alkitab. Misalnya seperti pernyataan Daud berikut ini, "Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Daud tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa dia adalah hasil perzinahan, tetapi bahwa orang tuanya telah menurunkan natur dosa itu kepadanya. Dalam ilmu teologi, hal ini terkadang disebut sebagai pandangan tradusianisme, berasal dari istilah Latin yang berarti dari sebuah cabang. Pandangan ini menyatakan, karena jiwa seseorang berasal dari orang tuanya, dan dalam prosesnya, maka si anak akan mewarisi natur kejatuhan mereka. Pandangan Alkitab mengenai natur manusia berbeda dengan filsafat Yunani. Alkitab mengatakan bahwa natur fisik dan rohani manusia pada awalnya adalah baik. Sebaliknya,
Filsuf seperti Plato melihat adanya dualisme atau dikotomi dalam manusia. Pemikiran semacam ini pada akhirnya menghasilkan sebuah teori yang menyatakan bahwa tubuh, jasmani atau fisik, itu jahat, namun roh seseorang itu baik. Pengajaran ini mempengaruhi banyak aliran, misalnya seperti aliran Gnostik, yang meyakini bahwa dunia fisik ini diciptakan oleh Allah yang jahat, yang disebut sebagai demiurge. Kaum Gnostik menentang doktrin inkarnasi Kristus karena mereka meyakini bahwa Allah tidak akan pernah mengambil wujud jasmani atau fisik, mengingat tubuh jasmani adalah jahat. Rasul Yohanes menghadapi pengajaran semacam ini di masanya dan memperingatkan kita, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah." Selanjutnya, paham Gnostik juga mengajarkan bahwa apapun yang dilakukan dengan tubuh jasmani tidak ada artinya, karena rohlah yang penting. Dualisme Platonis ini memiliki dampak yang sama pada abad pertama seperti halnya pada saat ini ajaran ini mengarahkan orang-orang pada asketisme ataupun percabulan, yang keduanya jelas-jelas dikecam di dalam Alkitab. Bertentangan dengan pemikiran orang Yunani, Alkitab mengatakan bahwa natur manusia, baik jasmani maupun rohani, adalah baik adanya pada awalnya. Namun, kedua aspek ini terkena dampak negatif dari dosa. Hasil akhir dari dosa adalah munculnya sebuah natur, yang di dalam Alkitab sering disebut sebagai kedagingan, sesuatu yang menentang Allah dan mencari kepuasan dosa. Pendeta Mark Bubec mendefinisikan kedagingan sebagai berikut: kedagingan adalah dalil kelalaian yang melekat dalam diri manusia, sehingga mustahil bagi manusia biasa untuk bisa menyenangkan atau melayani Allah. Kedagingan adalah kekuatan batin kompulsif yang merupakan warisan dari kejatuhan manusia, yang mengekspresikan dirinya dalam pemberontakan terhadap Allah dan kebenarannya, baik pemberontakan secara total maupun dalam hal-hal tertentu. Kedagingan tidak bisa dipulihkan atau diperbaiki. Satu-satunya harapan untuk lepas dari hukum kedagingan adalah mematikan dan mengganti total kedagingan tersebut dengan hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Manifestasi dan perjuangan melawan kedagingan. Bagaimana kedagingan mewujudkan dirinya di dalam diri manusia? Alkitab menjawab pertanyaan ini sebagai berikut. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dampak dari kedagingan di dunia ini sangat telah jelas. Tinjaulah beberapa fakta memprihatinkan yang diambil dari survei terbaru terkait dengan dampak pornografi di Amerika. Setiap 39 menit, satu video porno selesai dibuat di Amerika Serikat,
Statistik tersebut menggarisbawahi pernyataan Nabi Yeremia yang meratapi bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Konsekuensi kedagingan Alkitab mengatakan bahwa hidup dalam kedagingan menimbulkan sejumlah konsekuensi yang mengerikan. Pertama, Alkitab menyatakan bahwa mereka yang hidup menurut kedagingannya, yang tidak berkeinginan untuk berubah atau bertobat dari perbuatan dosa mereka, akan mengalami pemisahan dari Allah, baik di kehidupan saat ini maupun dalam kehidupan selanjutnya. Namun, keuntungan apa yang kamu dapatkan dari hal-hal yang kini membuatmu malu itu? Sebab, akhir dari semua hal itu adalah maut. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. Lebih jauh lagi, seseorang juga bisa menjadi hamba atau budak dari natur kedagingannya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Perbudakan ini akan mengarah kepada gaya hidup merusak dan kehidupan yang semakin merosot. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Hosea, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Fakta dari masalah ini adalah hasil dari seseorang karena menuruti kedagingan selalu menghancurkan hukum moral Allah, meskipun pada kenyataannya seseorang tidak akan pernah bisa menghancurkan hukum moral Allah, sekalipun orang tersebut memang bisa-bisa saja untuk tidak menaatinya. Misalnya, seseorang bisa memanjat naik ke atas atap, mengikatkan jubah di lehernya, dan melompat dari atas atap itu dengan harapan bahwa dia bisa melawan hukum gravitasi. Namun, dia akan belajar dengan cepat bahwa dia tidak bisa terbang. Dia tidak bisa mengalahkan hukum gravitasi. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang dia hancurkan, pada saat dia berusaha membuktikan hukum gravitasi itu tidak ada, adalah dirinya sendiri. Hal yang sama berlaku dengan tindakan moral. Seseorang bisa saja tidak menaati hukum moral Allah dengan hidup menuruti kedagingannya. Namun, dia hanya akan membuktikan kebenaran dari hukum Allah dengan membinasakan dirinya sendiri melalui tingkah lakunya itu. Mengalahkan kedagingan Alkitab memberikan proses 3 langkah kepada kita untuk mengalahkan kedagingan dan memulihkan diri supaya bisa memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Langkah pertama, kejujuran. Dia harus mengakui perbuatan-perbuatan dosanya di hadapan Allah. Langkah ini juga melibatkan pengakuan akan kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab bahwa setiap orang adalah pendosa. Mereka akan terlahir ke dunia dalam sebuah hubungan yang rusak dengan Allah yang menciptakan mereka. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Langkah kedua, berjalan di dalam Roh. Yang termasuk di dalam langkah ini adalah berseru kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan dan menerima Roh Kudus-Nya yang memampukan seseorang untuk hidup benar di hadapan Allah dan tidak menuruti keinginan dagingnya lagi. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.